Nama saya Ibu Siti. Orang bilang suka manggil juga manggil Ibu Oma. Terus umur saya 59. Saya kan merantau, tinggalnya kan di Subang. Terus pindah ke punya suami orang Kemayoran. Jadi udah itu pindah saya ke PUP. Udah pindah ke PUP, saya kan suami meninggal. Saya pindah ke sini. Terus udah di sini ngontrakan, suami meninggal. Gua kan dari lahir emang tinggal sama saya. Ya itu mamanya kan sakit-sakitan. Habis mamanya sakit-sakitan, itu dia dari umur berapa? 2 tahun kan mama ditinggal sama mama. Terus umur udah sampai sekarang sampai 9 tahun sama saya. Ya udah sampai akhirnya sampai 9 tahun deh. Ayahnya kedua meninggal karena sakit paru-paru, muntah darah. Dia tuh paru-paru muntah darah. Ya itu pas udah pesen meninggal. Ya udah si Jua itu kan sama ayahnya dititipin sama saya. Nitip Jua jangan kemana-mana. Jua ntar jangan dikasih siapa-siapa. Iya. Udah gitu kata bapaknya. Nanti kan lagi sakit parah tuh bapaknya. Pesan begitu ya udah saya ini kan kita rawat kan anak. Soal sehari-hari makan ya, kadang-kadang ya udah sih pernah sampai ibaratnya nggak makan. Tapi ya namanya kita punya anak kecil, saya belain buat Jua dulu. Kalau saya namanya orang tua gampang soal makan tuh. Udah pernah 2 hari nggak nemu nasi saya. Saya ya tabah aja kita, ya nahan lah, yang penting yang kecil aja kata saya, makan kata saya gitu. Tadi kalau ibaratnya ngerasain gitu, bari nyuap aja, bari keluar air mata, begini banget makan sama garam doang kata saya gitu ya. Dari pagi sampai sore ibaratnya nggak makan apa-apa. Udah sampai jam 5 tuh udah nggak makan lagi. Orang nasinya juga nggak ada, itu nggak ada, ya udah. Juga makan sekali doang. Perkenalkan, nama aku Jua, umur aku 9 tahun. Aku tinggal sama oma aku sedari kecil.
nggak inget sih, tapi kata oma aku tinggal sama oma dari kecil. Kalau pagi aku membantu oma, kalau siangnya aku les, kadang juga tidur. Dan kalau sore aku mengaji. Malamnya aku ngerjain tugas PR dari yayasan. Sedih sih nggak tinggal sama orang tua. Teman-teman aku pada disayang sama orang tuanya, tapi om aku juga sayang sama aku, merawat aku dari kecil sampai sekarang. Mimpi aku ingin menjadi polisi, dan kalau aku sudah sukses nanti, aku ingin membahagiakan oma. Ya Allah, semoga oma dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dikuatkan imannya, dan kalau aku sudah besar nanti, oma bisa mendampingi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Anggreni selaku penanggung jawab Asrama Putra Yayasan Sentuhan Kolbu. Kami pertama kali bertemu dengan Jua pada saat survei ke daerah sekitar yayasan. Anak ini menarik perhatian karena sopan dan tenang. Setelah ditelusuri, ternyata Jua belum pernah mengenyam pendidikan formal. Dan yang lebih menyentuh lagi, ia hanya tinggal dengan seorang paman dan neneknya yang ia sebut dengan oma. Yayasan Sentuhan Kolbu membina Jua adalah karena keikhlasan oma dalam merawat Jua. Meskipun oma bukan orang tuanya, kandungnya Jua, tetapi oma sangat menyayangi Jua. Kami ingin membantu agar Jua memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik. Belum lagi, kami melihat Jua ini anak yang sopan, rajin, dan penuh semangat. Semoga dengan mendampingi dan membina Jua adalah merupakan bentuk nyata amanah kami dalam menunaikan kebaikan kepada yang membutuhkan. Dulu sebelum Jua masuk ke yayasan, dia belum pernah mengenyam pendidikan formal. Sejak ia masuk ke yayasan dan ikut rutin kegiatan les yang disediakan yayasan, perkembangan Jua ini sangat pesat sekali. Mungkin sebelumnya ia membaca masih belum jelas atau terbata-bata, sekarang alhamdulillah sudah lancar dan dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di les yang disediakan oleh yayasan. Dia pun mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Jua sendiri adalah anak yang sopan, ramah, penuh syukur. Dia juga mampu bergaul dengan teman yang barunya, dan ia memiliki sikap yang pantang menyerah. Padahal ia, mohon maaf, memiliki kekurangan di matanya, yaitu minus. Pada saat ia belajar pun harus mendekatkan jarak dirinya kepada bukunya. Tapi semangat ia sangat luar biasa dalam belajar dan mengikuti kegiatan di yayasan.
Dia selama ini juga belum pernah mengeluh. Meskipun, mohon maaf tadi, ia memiliki kekurangan dari faktor genetiknya, yaitu di bagian mata, tetapi tidak menjadikan Jua patah semangat. Ia selalu rajin, tekun, tidak pernah mengeluh, dan ia selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Harapan kami semoga kelak Jua tumbuh menjadi anak yang soleh, mandiri, cerdas, dan penuh kasih sayang, serta diberkahi kebahagiaan dan kesuksesan. Dan apa yang menjadi cita-cita Jua kelak dapat terwujud, sehingga dapat merubah kondisi kehidupannya agar lebih layak ke depannya atau lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan Jua udah besar jadi orang pintar, jadi ibaratnya jadi ini lah, gimana ya, cita-cita dia ibaratnya jadi apa kan, kita makan pengennya ini, ibaratnya dia cita-cita pengen jadi ini, ya kita doain biar jadi gitu. Sekolah tinggi ya, yang SMP sampai SMA sampai kuliah sampai ibaratnya apa namanya, ya pinter lah, biar jadi ya orang pinter. Oma, makasih sudah merawat aku dari kecil sampai sekarang. Dan maaf juga aku selalu nakal, tapi Oma sayang banget sama aku, dan Oma penyabar. Pokoknya semangat deh buat Oma, aku sayang banget sama Oma. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana kekosongan seorang anak yang kehilangan orang tua. Namun, Oma datang mengisi ruang itu, bukan hanya sebagai nenek, tetapi sebagai pelindung, pengasuh, dan penuntun hidup, dengan doa yang terus mengalir tanpa suara.